Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 424 Bagan Kelahiran ini. Namun, jika Lu Chongshan tahu bahwa dia juga membawa tanggal lahir gadis itu untuk dievaluasi, dia pasti akan marah lagi. Yan Rui dalam dilema. Dia melihat tanggal lahirnya dan tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Ketika dia melihat ada yang tidak beres, Xuan Jing bertanya, "Donor Yan, apakah ada hal lain yang belum terselesaikan?" Yan Rui kembali tersadar dan kebingungan saat mencoba mengembalikan kertas yang berisi tanggal lahir itu. Namun, dia masih khawatir Lu Chongshan akan marah jika dia tahu dan dia merasa tidak perlu menilai gadis itu, jadi dia segera berkata, "Tidak apa-apa. Tuan, Anda bisa melanjutkan dan mengurus hal-hal lainnya." Lalu, dia berbalik untuk pergi. Karena tergesa-gesa, sebuah kertas berwarna kecoklatan terbang keluar dari tasnya dan jatuh ke lantai. Yan Rui tidak menyadarinya dan masih berjalan pergi. Di belakangnya, Xuan Jing membungkuk untuk mengambilnya. "Donor Yan, tolong tunggu, Anda menjatuhkan sesuatu." Saat dia mengatakan itu, Xuan Jing menatap tanggal lahir di kertas itu dengan keterkejutan yang jelas saat kata-katanya terhenti, "Bagan kelahiran ini." Yan Rui mendengar suara guru di belakangnya dan segera berbalik. Dia melihat guru itu memegang tanggal lahir Ningxi di tangannya, dan keterkejutan di wajahnya terlihat jelas. Yan Rui melihat ini dan jantungnya berdebar kencang. "Tuan, bagaimana dengan tanggal lahir ini?" Berbeda dari rasa percaya diri yang ditunjukkannya sebelumnya saat melihat tanggal lahir lainnya, Xuan Jing menatap tanggal lahir Ningxi cukup lama sebelum berkata, "Donor Yan, bisakah Anda memberikan saya tanggal lahir putra Anda agar saya dapat melihatnya lagi?" "Tentu saja boleh," kata Yan Rui sambil mengeluarkan tanggal lahir Lu Tingqiao dengan cepat dan menyerahkannya kepada Xuan Jing dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Xuan Jing memegang tanggal lahir kedua orang itu dan meletakkannya di atas meja pendek. Kemudian, ia mulai mengevaluasinya dengan saksama. Yan Rui berdiri di samping dan menunggu dengan gugup dan dia merasa cemas. Ekspresi tuannya begitu serius. Mungkinkah wanita ini adalah kutukan yang mengerikan bagi Tingqiao dan akan menyakitinya? Setelah sekian lama, Xuan Jing akhirnya berkata, "Bagan kelahiran ini memiliki tanda-tanda kesepian, kehidupan yang penuh dengan serangkaian kejadian malang. Orang ini pasti akan membawa sial bagi putranya dan membunuh suaminya, dan dia ditakdirkan untuk sendirian selamanya." Yan Rui menjadi pucat saat mendengar bunyi bacaan itu. Bukankah ini si iblis Lone Star? Ya Tuhan! Membawa kutukan pada putranya dan membunuh suaminya. Tingqiao, Little Tracer. Yan Rui masih sangat terkejut ketika Xuan Jing tiba-tiba bertanya, "Saya ingin tahu apakah Anda ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, saya membantu putra Anda memeriksa tanggal lahir yang sama?" "Tentu saja aku ingat." Wajah Yan Rui dipenuhi ketakutan saat mendengar ini. Tahun itu, pembacaan bagan kelahiran Tingqiao dipenuhi dengan bahaya yang mengerikan. Xuan Jing melanjutkan, "Dimanapun takdir yang berbahaya muncul, ia harus dilawan dengan bahaya. Ketika kelima elemen dalam bahaya, takdir bintang tunggal terbentuk. Seperti kata pepatah, sulit untuk menjadi serba bisa dan menyelaraskan kelima elemen. Tanpa bahaya, umur panjang dan atap di atas kepala dijamin, tetapi ketika elemen-elemen bahaya berkumpul, kutukan akan diwariskan kepada keluarga dan mereka akan ditakdirkan untuk sendirian sampai tua. Semua orang tahu itu. Tetapi Tuan, setelah memiliki harta karun kecil 5 tahun yang lalu, bukankah Tuan mengatakan bahwa takdir Tingqiao kita telah mengalami perubahan?" Yan Rui bertanya dengan cemas. Xuan Jing mengangguk, "Memang, 5 tahun lalu, ada tanda-tanda terobosan." "Lalu, apa hubungannya ulang tahun Tingqiao dengan takdir Devil Lone Star wanita ini?" Xuan Jing menatapnya dengan misterius. "Bagan kelahiran gadis ini, kebetulan sekali, sama dengan milik putramu." Bagan kelahiran itu juga tiba-tiba mulai berubah 5 tahun yang lalu. Berubah. Yan Rui panik, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya, "Tuan, tolong jangan bertele-tele lagi. Nasib apa yang sebenarnya dialami wanita ini? Apakah ini akan membawa sial bagi Tingqiaoku?"